Baik, sudah hadir Dr. Agung dan Dr. Heni untuk sore hari ini. Kita mulai Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu yang telah hadir di Zoom webinar yang ke-7 pada sore hari ini. Untuk hari ini kita akan berbicara mengenai apa sih sebenarnya yang perlu diketahui oleh orang tua prematur, mengingat anak prematur ini cukup unik dan kemudian berbeda dengan anak yang lahir cukup bulan. Nah, pada sore hari ini sudah hadir narasumber kita, Dr. Heni, sebagai dokter anak yang di mana dok prakteknya? Ya, saat ini saya bertugas di RSUD TAIS Bengkulu. Oh ya, nah itu jadi Ibu Bapak semua, nanti kita bisa sama-sama mendengar pemaparan beliau. Silakan bertanya sebanyak-banyaknya karena beliau hadir untuk komunitas prematur Indonesia. Silakan Dr. Agung untuk memoderisasi webinar kita pada sore hari ini. Silakan dok. Ya, terima kasih Bu Anita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu semuanya yang telah hadir di webinar hari ini. Alhamdulillah saya mendapatkan kesempatan yang baik sekali bisa mengundang salah satu teman sejak saya nih, satu angkatan dengan saya, Dr. Heni, spesialis anak yang sekarang ini sedang bertugas di RSUD TAIS Bengkulu ya. Alhamdulillah, jadi ini satu tema yang saya sangat ingin untuk dibahas secara webinar karena banyak sekali pertanyaan di komunitas prematur Indonesia mengenai pertumbuhan, terutama pertumbuhan bayi prematur. Secara praktik mungkin ditanya bagaimana apakah berat badannya sudah normal atau belum. Nah, tentu saja kita perlu mengetahui ilmu-ilmu di baliknya dan apa saja yang perlu diketahui oleh orang tua nanti insya Allah akan dijelaskan oleh Dr. Heni. Nah, saya harapkan memang intinya dari webinar ini adalah dari penjelasan ini nanti kita bisa langsung kepada praktiknya karena kalau memang yang saya temui sebetulnya mungkin secara awam masyarakat masih belum memahami ya bagaimana mungkin cara menilai pertumbuhan bayi prematur. Mudah-mudahan nanti kita bisa lebih jelas setelah Dr. Heni bisa menyampaikan materinya. Kepada Dr. Heni saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mengucapkan terima kasih atas kesempatannya kepada komunitas prematur Indonesia. Memang Dr. Agung Zentio Wibowo ini adalah rekan sejawat saya, teman seangkatan, dan waktu itu beliau menghubungi saya untuk menawarkan apakah saya bersedia untuk mengisi materi terkait pertumbuhan pada bayi prematur. Dan seketika tentu saya langsung jawab, oke, nggak masalah. Jadi di sini saya hari ini. Assalamualaikum, terima kasih ya ibu-ibu dan bapak-bapak semuanya yang telah hadir di sini untuk menambah ilmunya lagi tentang aspek penting dari bayi ya, dan pada konteksnya di sini adalah bayi risiko tinggi karena bayi lahir prematur. Saya punya materi yang sudah saya berikan ke komunitas prematur Indonesia. Apakah bisa di-share? Oke. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, saya Dr. Heni Wahyu, spesialis anak. Saat ini saya bertugas di RSUD TAIS Bengkulu sebagai salah satu program bakti kerja ke negara ya selama 1 tahun. Baik, pada hari ini saya akan memaparkan materi tentang pertumbuhan bayi prematur, apa yang perlu diketahui oleh orang tua. Next. Untuk pemaparan materi saya hari ini akan terdiri dari overview tentang bayi prematur itu sendiri, kemudian risiko masalah pertumbuhan, apa itu pertumbuhan, bagaimana memantaunya, mengenal kurva pertumbuhan sebagai tool yang kita pakai untuk benar-benar menilai secara objektif pola pertumbuhan bayi prematur dan juga tumbuh kejar. Next. Semoga di sini kelihatan ya. Jadi untuk definisi sendiri, bayi prematur adalah bayi yang lahir di usia gestasi kurang dari 37 minggu. Usia gestasi ini ditentukan kalau misalkan dia masih di dalam kehamilan, ditentukan oleh beberapa aspek, salah satunya adalah dengan penilaian USG oleh dokter spesialis kandungan. Namun ketika bayi sudah lahir, maka pemeriksaannya langsung berubah menggunakan New Ballard Score. Dan di sini penilaiannya adalah menilai maturitas dari refleks neuromuskular dari si bayi. Jadi intinya kita melihat si bayi, lalu kita menilai aspeknya secara fisik dan juga kemampuan motoriknya, dia sesuai dengan anak usia gestasi kehamilan berapa minggu. Nah, untuk
bayi prematur sendiri ada banyak sekali definisi atau istilah usia. Nah, mungkin orang tua di sini juga sudah familiar. Saya ulang saja sedikit. Kalau untuk usia kronologis adalah usia sejak bayi lahir. Jadi misalkan dia lahirnya hari ini, keluar, nah dia usianya 0 hari. Besok dia usia 1 hari, seperti itu. Itu usia kronologis. Kemudian ada usia koreksi. Usia koreksi itu adalah 40 minggu dikurangi usia gestasinya si bayi. Jadi ketika dia lahir, kita tentukan dia usia gestasi berdasarkan Ballard score yang tadi saya tentukan. Misalkan dia lahirnya 32 minggu, kemudian saat ini dia usia kronologisnya 10 minggu, maka usia koreksi dia adalah usia kronologis 10 minggu dikurangin selisih antara 40 dan 32. 32 ini karena dia usia gestasinya tadi ya, contohnya 32 minggu. Sehingga selisih dari 40 kurang 32 kan adalah 8 minggu. Sehingga 10 minggu usia kronologis dikurang 8 minggu dari selisih tadi, berarti usia koreksi dia adalah 2 minggu. Seperti itu. Intinya sih cara gampangnya, misalkan bayinya kelahiran 36 minggu, kan harusnya dia atermnya 40 minggu. Berarti dia kurang 4 minggu nih. Berarti nanti usia anak itu saat ini, usia kronologisnya dikurangi sebulan, usia sebulan. Jadi misalkan usia gestasinya anak Bapak Ibu misalkan 36 minggu, kemudian saat ini dia berusia 2 bulan, maka tinggal dikurangi saja 1 bulan untuk mendapatkan usia koreksi dia, yaitu 1 bulan. Seperti itu. Nah, usia koreksi ini berguna untuk kita memantau tahapan perkembangannya. Jadi jangan semerta-merta kalau nanti kita nilai dengan screening perkembangannya, oh kok dia telat semua ya, jangan berkecil hati dulu, harus ditelaah lebih teliti lagi, sebenarnya dia usia koreksi berapa gitu. Kalau misalkan ternyata, oh usia koreksinya sebulan ya, atau misalkan, oh ternyata dia usia koreksinya masih 4 bulan, walaupun dia sekarang usia kronologis 6 bulan, tapi usia koreksi 4 bulan, dia belum bisa duduk tegak, ya nggak masalah, jangan khawatir dulu, karena usia koreksi dia masih di 4 bulan. Nah, ini adalah untuk menentukan tahapan perkembangan. Tapi kalau untuk menentukan vaksinasinya sendiri, gimana dok mengikuti usia yang mana? Untuk vaksinasi tetap mengikuti usia kronologis atau usia aktual dia. Seperti itu, dengan catatan salah satunya berat lahirnya dia atau berat badan dia saat itu adalah di atas 2000 gram. Seperti itu. Nah sekarang kita mau lihat nih seberapa besar sih masalah bayi prematur ini, seberapa sendirinya kah kita melalui masalah bayi prematur ini. Ternyata tidak. Dari data di Indonesia tahun 2010 saja, bayi yang lahir prematur itu terdapat sebanyak 675.700 kelahiran hidup per tahun. Dan itu adalah angka yang sangat besar sekali. Dia menempati sebanyak 15% dari total kelahiran bayi dalam 1 tahun itu di tahun 2010. Jadi 15% itu kalau dilihat persennya mungkin kecil, tapi sebenarnya angkanya cukup besar. Dan juga kalau kita ngomongin bayi prematur 15%, tapi dari 15% itu 10%-nya adalah bayi-bayi yang lahirnya sangat prematur. Kalau sangat prematur di sini konteksnya adalah dia di bawah usia 32 minggu, 34 minggu, 32 sampai 34 minggu, seperti itu. Kemudian juga ada masalah lain selain prematur, bahwa ada juga bayi yang berat lahir rendah. Itu meliputi sebanyak 10%-nya. Dan bayi berat lahir rendah itu tidak mesti dia kurang bulan, dia bisa saja cukup bulan. Jadi bayi lahir cukup bulan, tapi dia berat lahir rendah. Berat lahir rendah itu berapa? Yaitu kurang dari 2.500 gram. Tapi memang bayi prematur umumnya atau seringnya ditemukan dengan berat lahir yang rendah. Next. Oh ya, dan Indonesia merupakan ranking kelima tertinggi di dunia dengan masalah kelahiran bayi prematur. Oke, terus masalahnya apa dong? Risikonya apa yang terjadi kalau bayi lahir prematur? Tentu masalah pada pertumbuhan. Hampir semua bayi prematur, apalagi dengan berat bayi lahir sangat rendah, akan mengalami pertumbuhan terhambat saat dia pulang dari rumah sakit. Pertumbuhan terhambat itu apa sih maksudnya? Pertumbuhan terhambat itu adalah, jadi misalkan harusnya dia awalnya lahir mungkin cakep gitu ya, tapi terus karena masalah prematuritasnya, ada masalah sistem saluran cernanya yang belum matur, kemudian juga masalah dia belum bisa nelen. Kalau misalkan bayi-bayi yang masih terlalu muda di bawah 24 minggu, bahkan refleks menghisap saja belum ada, sehingga dia belum bisa, dan bahkan kematangan sistem pencernanya juga belum siap untuk menerima
sesuatu di lambung dan di ususnya. Maka akhirnya dia harus mendapatkan nutrisi dengan metode lain, dengan cara infus misalkan. Ini untuk bayi-bayi yang kurang dari 28 minggu. Untuk refleks hisap saja baru ada cakep itu di usia 34 minggu. Makanya 34 minggu bayi dikasih lahir prematur, tapi 34 minggu ke atas biasanya refleks menyusunya sudah bagus, dia bisa langsung menetek langsung. Tapi kalau misalkan masih 32 minggu, terkadang kita berikan mulai menetek, tapi sifatnya masih belajar sambil merangsang. Tapi yang siap itu adalah bayi-bayi yang usia gestasinya setidaknya 34 minggu. Dia bisa langsung menetek langsung tanpa ada masalah. Jadi akhirnya karena adanya masalah intake ya, masalah absorpsinya, jadi penyerapannya juga bermasalah, akhirnya bayi-bayi ini sekitar 75% bayi prematur akan beresiko mengalami hambatan pertumbuhan extrauteri atau mungkin yang sudah sering dikenal sebagai extrauterine growth retardation. Intinya dia ketika kita plot nih berat badannya terhadap usia, ternyata letaknya itu pada kurva pertumbuhan adalah di bawah persentil 10. Dan yang kita gunakan adalah kurva pertumbuhan khusus prematur, yaitu kurva Fenton tahun 2013. Dan ini ditemukan ketika dia usianya di 28 hari. Jadi bayangkan, udah dia lahirnya prematur, terus juga beratnya juga umumnya adalah berat lahir rendah, terus dia punya kendala untuk mendapatkan nutrisi itu terserap di badannya, terus naiknya juga terhambat gitu, sehingga ini menjadi suatu problema atau dilematis yang sangat stressful, tidak hanya untuk orang tua tapi juga untuk tenaga medis yang menanganinya ya. Kalau kita lihat sendiri komposisi atau berapa banyak sih yang mengalami kegagalan pertumbuhan bayi prematur dan berat lahir sangat rendah pasca kelahiran, ternyata untuk anak-anak prematur ini dengan berat lahir sangat rendah, di usia 1-4 bulan aja yang bisa mengalami kegagalan pertumbuhan sebanyak 8%. Kemudian dia meningkat di usia 4-8%, IPAN sampai di atas 20 bulan itu sampai bisa ditemukan pada 12% bayi-bayi prematur tersebut. Jadi artinya kenapa sangat penting kita untuk memantau pertumbuhan secara berkala, konsisten, karena memang resiko pertumbuhan itu bahkan bisa ada sampai dia di usia 20 bulan. Dan kita nggak bisa, cuma 12%. Mungkin anak saya bukan. Mungkin. Itu adalah mindset yang sangat berbahaya. Maka kita harus selalu percaya, takutnya nih nanti anak saya di 12%-nya itu pas dia usia 20 bulan. Dan jangan sampai itu terjadi pada bayi-bayi kita. Next, oke. Nah, kemudian apa sih dampak dari malnutrisi? Malnutrisi itu sendiri kan sebenarnya adalah suatu abnormalitas ya, atau kelainan akibat asupan nutrisi. Sehingga dia bisa dampaknya kurang, kalau kekurangan nutrisinya dia jadinya gagal tumbuh dan akhirnya manifestasi jangka panjangnya atau komplikasi terberat jangka panjangnya adalah stunting. Stunting itu adalah perawakan pendek yang disebabkan oleh asupan nutrisi yang kurang yang terjadi terlalu lama. Dan ini bisa terjadi pada ditemukan sebanyak 28% balita anak di bawah usia 5 tahun yang mengalami stunting karena dulunya dia EUGR itu terjadi pada 28% balita. Namun ada masalah lain, yaitu masalah obesitas. Dan ternyata bayi-bayi yang dulunya mengalami kenaikan berat badan terlalu cepat, itu dia akhirnya bisa mengalami resiko obesitas di usia jauh lebih dini, dan itu bisa didapatkan pada sekitar 4% balita. Nah, kenapa saya harus menyebutkan tentang risiko obesitas? Karena bayi-bayi prematur itu pada dasarnya sebenarnya dia memiliki cadangan lemak yang 50% lebih tinggi daripada bayi-bayi yang lahir cukup bulan. Nah, semua anak itu pasti akan mengalami percepatan kenaikan lemak ya, peningkatan kadar lemak di dalam tubuhnya. Hanya saja onset usianya berbeda. Kalau pada bayi sehat ya, anak-anak sehat itu dia baru akan mulai naik lagi di sekitar usianya dia titik terendahnya itu dia di usianya 5 tahun, 6 tahun, kemudian nanti dia mulai akan bertambah kadar lemaknya ya. Jadi namanya adiposity rebound itu ketika dia menginjak usia di atas 7 tahun. Nah, nanti dia akan nambah tuh lemaknya. Tapi itu suatu hal yang normal. Tapi kalau misalkan onset terjadinya peningkatan kadar lemak di tubuhnya lebih cepat daripada usia yang 7 tahun tadi, artinya dia usia 4 tahun dia sudah mengalami percepatan penambahan lemak, maka bayangkan berarti mungkin dia akan terekspos dengan risiko penambahan berat badan yang sangat drastis, penambahan lemak di tubuh yang sangat
banyak dengan waktu yang sangat cepat dan akhirnya dia akan mencapai status obesitas di usia yang lebih muda. Nah, yang kita ketahui adalah dampak dari jangka panjang obesitas pada anak adalah dia akan mengalami penyakit-penyakit metabolik seperti hipertensi, resiko serangan jantung, dan lain sebagainya, DM, dan lain sebagainya. Jadi kita juga harus waspada bahwa tidak hanya masalah kekurangan gizi, tapi mereka juga bisa mengalami masalah kelebihan gizi. Next. Oke. Nah, sekarang apa itu pertumbuhan? Pertumbuhan itu adalah perubahan fisik yang dapat diukur. Di sini parameter yang kita pakai adalah berat badan, panjang badan, dan juga lingkar kepala. Nah, dan parameter pertumbuhan ini harus selalu diukur dari sejak bayi itu lahir, pulang, kemudian kontrol rutin sampai dengan dia usia 2 tahun. Kenapa di usia 2 tahun? Karena pada usia 2 tahun pertama kehidupan itulah pertumbuhan anak itu terjadi sangat cepat. Kita kalau ngomongin tentang perkembangan otak aja, dalam 2 tahun pertama kehidupan dia, otak anak itu berkembang sebanyak 80%. Nah, nanti dari 2 tahun ke 3 tahun itu paling cuma nambah 10%. Jadi dia akan mencapai 90% perkembangannya. Untuk berat otak itu sendiri saja sudah akan mencapai serupa seperti berat otak dewasa di usia 2-3 tahun tersebut. Jadi nanti setelah itu udah pertumbuhannya hanya segitu-segitu aja. Jadi yang 80% itu hanya terjadi di 2 tahun pertama. Itu kita baru ngomongin tentang otak. Bayangkan juga dengan berat badan dan juga tinggi badannya. Berat badan dan tinggi badannya itu pada 1 bulan pertama saja pertumbuhannya sangat banyak sekali. Nah, nanti saya akan lanjutkan berapa yang harusnya terjadi pada bayi prematur. Nah, dari kalau kita ngomongin bayi normal aja, biasanya dia perlu naik sekitar 800 gram per bulan selama 3 bulan pertama. Kemudian dia mulai turun sedikit dari 800 gram per bulan, dia turun jadi sekitar 500-600 gram per bulan pada trimester kedua atau usia 4-6 bulan. Kemudian selanjutnya dia akan tambah kecil lagi, kenaikannya hanya sekitar 250-400 gram sebulan sampai nanti dia di usia 1 tahun. Jadi artinya sangat banyak sekali kebutuhan dia untuk menambah nih berat badan, tinggi badan, lingkar kepala pada fase-fase awal kehidupan. Nah, juga perlu diketahui bahwa pada bayi prematur, berat badan itu harus diukur per hari. Terus gimana dong dok, susah di rumah? Ya mungkin Bapak Ibu perlu sangat beneficial kalau misalkan memang punya timbangan bayi tuh, yang dimana bisa dipantau dengan secara objektif berat badan itu sendiri per harinya. Untuk panjang badan diukur per minggu dan untuk lingkar kepala diukur per minggu. Seperti itu. Nah, ini di gambar yang saya samping ini sebenarnya ingin saya tunjukkan adalah bahwa ada berbagai macam tipe kurva pertumbuhan. Nah, yang kurva pertumbuhan yang di atas boleh ditunjuk yang kurva Fenton. Oke, itu adalah kurva Fenton 2013. Ini adalah kurva pertumbuhan khusus bayi prematur dan ini digunakan sampai bayi itu usianya 40 minggu, usia gestasi 40 minggu. Jadi kalau misalkan bayinya 32 minggu lahirnya, pakai aja terus sampai bayinya mencapai usia 40 minggu. Nanti saya akan tunjukkan gambarnya yang lebih besar lagi. Atau setidaknya kalau beratnya panjang badannya masih kurang dari 45 cm, kita juga masih menggunakan kurva pertumbuhan Fenton. Kalau yang di bawah, yang warna biru dan juga warna merah, itu adalah kurva pertumbuhan WHO. Dan ini baru dipakai ketika bayi sudah menginjak usia cukup bulan atau 40 minggu. Atau panjang badan di atas 46 cm. Jadi ngerti ya, transisinya itu patokannya adalah 40 minggu usia gestasi atau panjang badan 46 cm. Oke, next. Nah, bagaimana kita memantau pertumbuhan? Tadi saya sudah jelaskan, harus menggunakan kurva pertumbuhan yang tepat. Kalau untuk konteks bayi prematur, adalah dengan kurva pertumbuhan Fenton 2013. Nah, yang diukur apa aja? Kalau kita bisa lihat di sini, semoga bisa kelihatan ya, itu dia ada 3 tuh zona kurva ya. Jadi kurva linear yang paling bawah, jadi X koordinatnya itu adalah Y koordinat adalah usia gestasi dia dalam minggu, ya, 22, 24, 26, 29, 30, 32. Nah, itu tuh semua adalah usia gestasi dia dalam unit minggu. Nah, dan yang kurva linear pertama yang paling bawah itu adalah berat badan, ya. Nah, kalau kita fokus di kurva yang berat badan itu, dia ada garis-garisnya lagi ya. Dia persentil 5,
Oke. Kemudian ya, yang garis paling bawah persentil 5. Ya. Kemudian yang garis kedua dari bawah itu adalah persentil 10. Bisa ditunjukkan sepanjang garis itu dari ya, terus. Nah, persentil 10. Nah, itu yang tadi saya sebutkan di awal ya tentang EUGR atau intrauterine growth retardation atau hambatan pertumbuhan ekstrauteri. Ekstrauteri artinya adalah setelah bayi itu udah lahir, udah keluar dari janin, udah lahir dari perut ibu. Nah, kalau berat badannya itu di bawah garis persentil 10, nah itulah yang kita harus waspada, bayi ini mengalami hambatan pertumbuhan ekstrauteri. Itu yang pertama. Kemudian idealnya memang harusnya di persentil 50. Tapi kembali lagi, setiap bayi kan memiliki ukuran pertumbuhan yang berbeda-beda ya. Maka patokannya adalah tidak mesti harus di persentil 50. Maka patokannya adalah dia harus di atas persentil 10 atau dia kembali ke titik awal waktu dia baru lahir. Biasanya bayi-bayi itu waktu lahir dia agak cakep nih, titiknya masih cakep walaupun dia prematur, muda, kurang masa kehamilan, tapi dia masih di titik-titik bagus nih, masih di atas P10, antara P10 dan P50. Biasanya seperti itu. Nah, setidaknya dia kembali di titik-titik itu, gitu. Kembali itu maksudnya gimana sih, Dok ya? Itu kan kita bisa lihat ya, garis lurusnya itu kan dia mengikuti lah, pertumbuhan linearnya mengikuti kurva itu, gitu. Jadi dia tidak melewati garis, misalkan dia awalnya di persentil 50 nih misalkan ya, tumbuh 10 minggu kemudian dia mendatar, dia bahkan melewati sampai di bawah persentil 10, nah itu tidak bagus. Kita maunya dia mengikuti si kurva P50, kalaupun tidak pas di garisnya setidaknya ada di bawahnya tapi sama gitu dia mengikuti, betul. Paralel lah intinya ya. Nah, yang kurva yang di atas itu, yang di tengah itu adalah lingkar kepala. Sama, lingkar kepala juga kita harus memantau lingkar kepala dia mengikuti pertumbuhan linearnya. Karena pada dasarnya kalau misalkan lingkar kepala yang terlalu kecil, maka kita harus mencari tahu apakah nanti anak ini beresiko mengalami gangguan sistem saraf pusat atau gangguan perkembangan otak. Kalau misalkan anak-anak itu tidak bisa berkembang otaknya, maka nanti umumnya akan berkaitan dengan keterlambatan perkembangan atau bahkan kelainan-kelainan neurologis lainnya, seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah panjang badan. Ini yang nanti kita menentukan dia stunting atau enggak ya, perawakan pendek atau tidak ya. Nah, ini semua adalah kita lihat dari tinggi badannya dia. Jadi memang kalau untuk memantau parameter pertumbuhan yang paling cepat ya, paling cepat membantu kita untuk menentukan ini anak harus kita intervensi nih secepatnya. Intervensi itu maksudnya apa sih? Harus kita tata laksana, harus diapain nih biar pertumbuhannya baik. Itu adalah dari berat badan. Nah, kalau tinggi badan itu kita jaga sedemikian rupa biar tidak memendek. Karena kalau sudah terjadi dia tambah pendek atau dia mendatar ya, kurva pertumbuhan panjang badannya mendatar gitu ya, artinya tidak mengikuti pertumbuhan linearnya, maka itulah yang disebut sebagai malnutrisi kronik atau sudah terlalu lama terjadinya, seperti itu. Next. Baik, ini agak oke. Nah, ini adalah definisi dari gangguan pertumbuhan. Kalau berat badan atau panjang badannya dalam beberapa periode kurang dari persentil 10 atau kurva berat badan anak mendatar atau turun hingga melewati lebih dari 2 garis persentil. Kalau mendatar kita nyebutnya flat growth. Ya. Oke, jadi yang harus diperhatikan yang namanya kurva itu dia bisa mengikuti pertumbuhan linear, which is yang ideal, atau dia mendatar, namanya flat growth, atau dia turun, downward growth. Downward growth itu artinya dia yang bahkan melewati lebih dari 2 garis persentil. Jadi yang tadi saya sebutin, misalkan awalnya dia di persentil 50, dipantau-pantau terus gitu ya. Lama-lama mulai turun tuh kurvanya. Dari yang tadinya di persentil 50, turun ke bawah persentil 10, turun lagi di bawah persentil 5. Itu sudah melewati 2 garis persentil. Nah, itu juga tidak bagus sama sekali. Itu disebut sebagai pertumbuhan menurun. Atau intinya sih hambatan pertumbuhan ya. Yang ketiga adalah lingkar kepala kurang dari persentil 3, yang berhubungan dengan gangguan perkembangan otak. Nah, itu yang kita takuti nanti anaknya jadi nggak bisa jalan, telat lah, atau mungkin ada gangguan neurologis lainnya. Oke, next. Oke, target pertumbuhan ya. Jadi target pertumbuhan itu tentu dari berat badan, panjang badan, dan juga lingkar kepala. Untuk
anak bayi prematur, penambahan berat badannya itu harus 20 gram per kilogram berat badan per hari gitu. Jadi kalau misalkan dia cara hitungnya, jadi kilogram dia hari ini berapa nih gitu kan. Nah, nanti tinggal dilihat misalkan dari yang hari 1 dibandingin dengan hari kedua. Itu dia harus naik setidaknya 20 gram. Dari berat badan yang hari ke-1 ke berat badan hari yang kedua harus naik setidaknya 20 gram. Nah, kalau misalkan penambahan panjang badan itu sekitar 0,8 sampai 1 cm per minggu. Untuk penambahan lingkar kepala adalah 0,5 sampai 0,8 cm per minggu. Nah, itu adalah target yang pertama untuk pertumbuhan linear. Untuk target kedua adalah setidaknya dia kembali ke persentil awal lahir yang tadi saya bilang ya. Atau dia minimal naik deh ke persentil 10. Kenapa kita harus pakai patokan minimal persentil 10? Karena umumnya kebanyakan anak-anak bayi prematur selama perawatan dia di NICU ya, itu kan pasti masalahnya banyak. Ada masalah resiko infeksi, selain masalah poor feeding ya, atau selain masalah asupan nutrisi yang sulit gitu ya. Tapi dia juga ada masalah sepsis ya, infeksi berat, atau mungkin dia butuh bantuan alat bantu nafas, sehingga pada akhirnya untuk mau menyeplai, ibaratnya badannya mau disuplai sama nutrisi agar dia bisa mengalami pertumbuhan itu tidak bisa terjadi karena badannya sendiri masih mencoba bertahan untuk surviving gitu. Sehingga makanya kenapa patokan yang dipakai adalah jadi umumnya anak-anak itu akan terjadi penurunan di bawah persentil 10 seperti yang tadi saya sebutkan. 75% bayi prematur itu pasti akan mengalami EUGR, di mana berat badannya di bawah persentil 10 di usia 28 hari. Jadi memang itu suatu hal yang agak sulit untuk dihindari, tapi setidaknya kita harus tahu bahwa kita bayi-bayi yang lahir prematur ini punya resiko EUGR, makanya patokannya adalah setidaknya minimal balik deh ke persentil 10. Nah, target yang ketiga adalah bahwa berdasarkan penelitian juga bahwa target yang baik nih, luaran yang baik adalah apabila bayi itu ketika dia di usia 7 bulan, berat badan dan juga indeks massa tubuhnya mencapai persentil tengah atau persentil 50. Indeks massa tubuh itu apa sih? Kalau bapak-bapak, ibu-ibu semua familiar dengan indeks massa tubuh itu kalau misalkan kita lagi mau ngukur, aduh kita obesitas apa enggak ya? Ini dewasa ya, saya ngomong dewasa. Itu kan kita cara menghitungnya adalah kilogram dibagi berat badan kita dalam kilogram dibagi meter persegi ya, seperti itu. Nah, nanti kita plot nih. Kalau dewasa, kita nanti dapat nih angkanya 20 atau 25 atau 22. Nah, kalau itu kan IMT dewasa ya, dianggap 20, oh kamu masih ideal. Tapi kalau udah di atas 20, udah 25 gitu, itu kayak udah resiko obesitas, udah obesitas. Nah, ini sama kalau pada bayi, patokannya adalah di persentil 50 untuk indeks massa tubuh atau berat badannya dia. Oke, next. Nah, terus jadi gimana dong dok? Kapan kita mulai agresif nih memberikan nutrisi? Dari awal aja dong harusnya ya kan? Tapi ternyata tidak seperti itu. Kita harus mengenal fase-fase si bayi prematur ini sejak dia lahir. Ada 3 fase yang perlu kita ketahui. Dan ini nutrisi. Fase akut itu usia 0 sampai 10 hari. Di sini ini intervensinya adalah intervensi oleh dokter spesialis anak, atau kalau memang berada di rumah sakit rujukan, maka yang akan turun adalah atau yang akan bertanggung jawab adalah dokter konsulen perinatologi gitu. Nah, kemudian fase yang kedua adalah stable growing stage. Stable growing stage itu adalah usia dia 10 hari ya sampai dengan dia keluar rumah sakit. Biasanya sampai usia sekitar 2 bulan lah setelah lahir. Stable growing stage inilah justru sebenarnya fase yang dimana berpeluang untuk kita tumbuh kejar bayi ini. Karena umumnya di sini bayi sudah stabil, ya, dia sudah bisa mencapai full fit-nya dia. Full fit itu apa sih? Artinya target minum bayi yang kita inginkan itu, bayi prematur itu disebut full fit adalah kalau dia bisa minum 180 ml per kilogram per hari. Gitu. Jadi kalau misalkan berat badannya kalau misalkan anaknya beratnya cuma 1 kilo gitu, berarti dia setidaknya bisa minum 180 ml per hari. Nah, itu adalah full fit. Nah, disinilah titik di mana kita menentukan untuk yuk kita kejar berat badannya sekarang. Sekaligus juga menjadi salah satu pertimbangan untuk mengoptimalisasi nutrisinya dengan memilih jenis nutrisi yang seperti apa. Kalau misalkan memang ASI plus HMF ya, HMF itu Human Milk Fortifier-nya misalkan tidak tercukupi. Nanti saya akan bincang-bincang lebih lanjut tentang ini. Nah,
Fase yang ketiga adalah post discharge. Post discharge itu adalah usia sejak dia pulang dari rumah sakit sampai dengan usia 1 tahun. Nah, di sini sebenarnya slide ini yang ingin saya tekankan adalah bahwa kapan sih sedini mungkin yang kita bisa lakukan, ya kalau berdasarkan penelitian ya umumnya usia 10 hari bayi sudah dianggap stabil, sehingga disitulah kita mulai mengejar pertumbuhannya dia dengan fokus optimalisasi asupan nutrisinya, seperti itu. Next, apakah ada lagi? Oke, mungkin seperti itu. Nah, kalau untuk jenis nutrisi sendiri ya, tentu yang terbaik adalah ASI. Ya, kita ketahui karena memang ASI itu dia mengikuti kondisi bayi yang dilahirkan oleh si ibu. Jadi kandungan ASI-nya pun kalau bayinya lahir prematur, maka ASI-nya pun akan cocok untuk bayi prematur sesuai dengan usia gestasi anak tersebut gitu. Jadi memang yang paling pertama bagus adalah ASI. Hanya yang perlu kita ketahui terkadang ketika kita sudah sampai di fase stable growing stage ya, di mana kita mau tumbuh kejar, terkadang dengan ASI saja belum tentu cukup. Misalnya kita sudah berikan, tapi ternyata ngejarnya tidak cukup. Kita pengennya dia naik 20 gram per kilo per hari yang tadi saya sebutkan. Tapi tidak cukup, maka kemudian kita mulai tambah intervensi lain, suplementasi lain, seperti Human Milk Fortifier, HMF. Nah, HMF ini artinya dia dicampurkan ke susu ASI itu sendiri ya, dan itu bisa meningkatkan kadar kalorinya ya, atau kadar gizinya di dalam ASI itu bisa naik sekitar ya setidaknya mendekati lah dengan susu formula preterm gitu, susu formula khusus bayi prematur. Nah, nanti ketika bayi-bayi ini sudah mencapai usia 36 minggu, dia bisa mulai kita pertimbangkan untuk kita ganti ke post discharge formula. Post discharge formula ini adalah susu-susu yang kalorinya lebih rendah daripada susu ASI plus HMF atau susu prematur. Seperti itu. Tapi kenapa kita perlu ganti? Karena pertimbangannya tadi, kalau kita terus-terusan kasih dia preterm formula, biarin aja deh, biar cukup stokannya. Kita harus ingat bahwa bayi prematur itu beresiko untuk mengalami obesitas juga gitu. Karena memang komposisi lemaknya itu 50% lebih tinggi daripada komposisi lemak di mana sih dok? Maksudnya storage dia di hati gitu loh. Jadi nanti kalau misalkan kita kasih berlebihan, akhirnya numpuk semua, dan akhirnya terjadilah tadi yang kita takutkan. Terjadi onset kenaikan kadar lemak dalam tubuhnya yang terlalu cepat di usia yang terlalu dini. Seperti itu. Mungkin itu saja dari saya, Dr. Agung. Ya, terima kasih banyak. Alhamdulillah dokter ini sudah menyampaikan materinya ya. Ini padat sekali nih, materinya sangat bergizi buat kita semua yang mendapatkan informasi mengenai kurva pertumbuhan juga tadi ya dokter ini ya. Nah, jadi ada beberapa hal tadi yang sudah dijelaskan. Silakan bagi para orang tua yang ingin bertanya boleh dituliskan di kolom bertanya. Nanti kita jawab satu persatu, mudah-mudahan bisa dijawab gitu. Nah, itu dia. Dokter ini mau bertanya sedikit, ya. Kalau untuk kurva pertumbuhan ini, ya saya balik. Ya. Besok saya beli deh tower itunya, saya beli tower sinyalnya ya. Mungkin saya harus berdiri di atas tower sinyal kali ya. Ini ketakutan saya yang kedua adalah jangan sampai mati lampu. Nggak apa-apa ya, kita sambil menikmati situasi-situasi ala-ala desa. Ala desa. Ya, mudah-mudahan lancar deh. Oke, ini ada pertanyaan dokter Heni dari Ibu Iva di Tangerang Selatan. Kalau bayi baru lahir masuk NICU, bagaimana proses hingga ASI bisa diberikan? Ini baru lahir persis kemudian masuk NICU. Mungkin bisa dijawab untuk pertanyaan ini. Silakan dokter ini. Ya, terima kasih. Jadi kalau untuk bayi baru lahir kemudian masuk NICU, berarti kan kita umumnya adalah bayi-bayi yang kritis ya, artinya dia kondisinya tidak stabil. Sehingga tadi kembali lagi bayi ini perlu distabilisasi dulu. Apakah dia sudah siap untuk kita berikan susu ASI ASI
ASI perah ya berarti, karena mungkin kalau bayi-bayinya kritis atau bayi-bayinya belum stabil, secara klinis dia belum bisa bangun nih ya untuk aktif menyusui, tapi mungkin secara fungsi pencernanya udah stabil nih karena fase akutnya sudah distabilisasi oleh tim dokter spesialis anak dan tim lucunya. Setidaknya paling cepat bayi itu sudah bisa kita mulai berikan oral care ya. Oral care itu artinya kita berikan susu ASI tapi dengan jumlah volume yang sangat kecil sekali ya. Jadi cuma 4 ml per kilogram. Itu sangat kecil sekali sih. Tapi jumlah itu yang kecil itu sudah bisa mulai diberikan setidaknya dia di usia 1 hari. 1 atau 2 hari lah. Jadi 48 jam pasca lahir. Tapi ibunya sendiri kan kalau habis lahiran kan otomatis idealnya adalah inisiasi menyusui dini. Namun karena itu untuk merangsang produksi ASI ya. Jadi yang bisa dilakukan adalah di rumah sakit untuk memerah ASINya. Jadi bisa dikoordinasikan dengan tim perawatan bangsal ibu ya. Umumnya biasanya sih kalau udah di kota-kota besar sudah ada fasilitasnya di mana ibu dibantu untuk memerah ASINya, kemudian ASINya nanti disimpan di botol steril di suhu yang sesuai dengan standar yang ditentukan, kemudian nanti bisa tinggal diberikan ke bayinya ketika bayinya sudah siap. Tapi kalau misalkan secepat apa, ya itu tadi yang saya jelaskan, paling cepat dia bisa terima bahkan di usia 48 jam dia. Ini tergantung dari usia gestasi bayi ya. Kalau misalkan usia gestasinya masih sangat kecil sekali, dia masih di bawah 28 minggu, umumnya tidak. Kita tunggu sampai dia ke usia 10 hari yang tadi saya bilang, stable growing phase itu. Jadi fase akutnya harus distabilisasi dengan pemberian nutrisi per infus atau parenteral kita nyebutnya. Oke. Gitu. Iya. Ini sekaligus menjelaskan beberapa pertanyaan dari orang tua yang pernah bertanya, bayinya belum boleh diberikan ASI, masih dipuasakan gitu kan. Berarti kan diberikannya melewati infus tadi ya. Pemberian itu sampai dikondisikan bayinya sudah bisa stabil dan mulai bisa diberikan gitu ya. Ya, betul. Dan kalau misalkan ya tapi bayinya masih andai kata dia di atas 28 minggu gitu ya, dia lahirnya, tapi dia masih di bawah 32 minggu. Itu kan sebenarnya juga misalkan dia stabil nih ya, sudah lewat fase akutnya, tapi dia belum punya refleks-refleks oromotor, kemampuan oromotor untuk menghisap. Sehingga nanti anak ini tetap bisa kita berikan nutrisi tapi lewat enteral. Enteral itu maksudnya apa? Kita lewat pakai selang. Jadi bisa selang mulut, orogastric tube namanya. Setidaknya untuk periode waktu sementara saja sampai dia mencapai usia gestasi 32 minggu di mana sudah mulai timbul refleks menghisapnya. Oke, siap. Insya Allah cukup menjelaskan. Nah, ini ada banyak pertanyaan ternyata nih dokter ini sambil kita tadi menjawab. Jadi kita coba menjawab dengan ya cukup tepat dan singkat. Mudah-mudahan bisa menjawab semuanya ya. Yang pertama, yang kedua tadi ini dari Pak Wildan atau Ibu Wildan. Saya ingin bertanya dok, untuk pengukuran pertumbuhan dengan grafik Fenton itu untuk berapa lama umurnya? Dan apabila 1 tahun ke atas kronologisnya, perhitungan koreksinya dicocokkan dengan grafik apa dok? Terima kasih. Oke, yang kedua tadi pertanyaannya gimana? Ya, jadi ini pertanyaannya adalah sampai umur berapa menggunakan Fenton, dan kalau misalkan 1 tahun, usia koreksi dengan grafik apa? Oke, usia koreksi 1 tahun ya? Iya. Oke, untuk berapa lama kita pakai Fenton? Kalau berdasarkan rekomendasi Ikatan Dokter Anak Indonesia ya, yang bekerja sama juga dengan tentunya UKK Perinatologi ya, itu adalah sampai usia dia 40 minggu. Kalau untuk penelitian, sebenarnya kurva Fenton 2013 itu dia sudah sama nih, sama kurva pertumbuhan WHO di usia 50 minggu. Gitu. Tapi kalau kita ngikutin rekomendasi Ikatan Dokter Anak Indonesia masih dengan 40 minggu. Kenapa gitu dok? Kenapa bedanya 40 sama 50? Karena sebenarnya ada resiko bayi-bayi yang kita plot nih menggunakan kurva Fenton di 40 minggu. Kalau kita terusin nih kurva Fenton 50 minggu, pas 50 minggu kita pindah ke WHO, total anaknya heboh di atas ya dia letaknya tinggi -2 SD. Jadi kesannya kok percepatan pertumbuhannya kok cepet banget ya, kok sampai ngelewatin gitu. Nah, sehingga akhirnya jadi bisa misinterpretasi, akhirnya kita jadi agak-agak harus saya kurangin atau gimana seperti itu. Sehingga kita gunakan dengan sampai usia 40 minggu di tahun 2013. Nah, untuk usia koreksi 1 tahun berarti kita sudah pakai kurva WHO. Jadi kapan kita pindah ke WHO kalau dia sudah usia gestasinya udah sampai di 40 minggu atau panjang badannya di atas 46 cm.
Ya, oke. Atau panjang badan lebih dari 46 cm ya. Ini jangan lupa untuk selain menimbang juga mengukur panjang badan dan lingkar kepala gitu ya. Ya, Nah, betul. ini sering hanya berfokus ke berat badan saja. Oke, selanjutnya pertanyaan dari Ibu Agati di Bekasi. Saya mau tanya dok, anak saya lahir dengan berat badan lahir 1.700 gram, usia kehamilan 35 minggu. Saya mau bertanya soal berat badan anak saya yang susah naik. Nah ini pertanyaan berat badan anak susah naik, mungkin ini masih usia-usia beberapa minggu atau beberapa bulan awal. Itu evaluasi apa saja yang dilakukan oleh dokter spesialis anak ini? Mungkin dokter ini bisa menjawabnya. Ya, betul. Secara objektif memang yang kita nilai adalah jadi untuk pemantauan ya, pemantauan asupan nutrisi pediatrik. Itu kalau dalam aspek asupan nutrisi pediatrik yang kita lihat dalam pemantauan ada 3 hal. Yang pertama adalah akseptabilitas, artinya volumenya bisa masuk berapa gitu. Kita kan udah hitung-hitung nih dari awal. Oh, ini anak harusnya kebutuhan asupan nutrisinya sekian kalori per hari. Minimal berarti berapa mililiter per hari gitu. Terus kita tentukan, oh dia harusnya masuk sekian banyak nih. Tapi ternyata apakah si bayi itu bisa masuk sesuai dengan yang kita tentukan kan belum tentu. Karena kemampuan bayi itu sendiri lagi ya. Jadi satu itu, apakah masuk sesuai dengan volume yang dimintakan. Kalau tidak, maka itu perlu dievaluasi lagi. Bahkan kalau perlu sampai mengganti jenis makanan atau jenis nutrisinya. Kayak tadi saya sebutkan kan jenis susu itu ada banyak. Tidak hanya ASI saja, tapi bisa dengan HMF, atau bisa dengan susu prematur, atau bahkan post-discharge tergantung. Atau bahkan ada lagi nih, kalau misalkan Bapak-Bapak Ibu-Ibu sudah pernah familiar mendengar, yang susu-susu berdensitas kalori tinggi, oral nutritional supplement, di mana di situ kandungan kalorinya jauh lebih tinggi dibandingkan ASI, ataupun bahkan susu prematur. Yang kedua adalah kita pantau efek toleransi. Toleransi di sini kita menanyakan efek sampingnya. Ada muntah nggak, ada mencret nggak, ada loss nggak, yang membuat anak ini tidak bisa nih untuk menerima si nutrisi yang kita minta untuk diberikan. Dan yang ketiga jangan lupa apakah ada alergi protein susu sapi gitu. Karena umumnya gitu kan anak-anak yang dengan alergi protein susu sapi salah satu manifestasinya adalah hambatan pertumbuhan berat badan, seperti itu. Nah, yang ketiga baru kita nilai efektivitasnya dari penambahan berat badan secara berkala, ya, seperti itu. Tapi kembali lagi, benar yang tadi Dokter Agung bilang, kalau lagi datang kontrol, jangan cuma, yes, berat badan naik, gitu. Yes, berat badan naik, gitu kan. Terus, lingkar kepala nggak dihitung, tinggi badan tidak dihitung, jangan. Karena namanya parameter pertumbuhan ada 3, berat badan, tinggi badan, dan lingkar kepala. Ya, betul. Jadi tadi ya sudah bisa disimak bahwa evaluasinya ada banyak nih, cukup banyak. Nah, memang perlu juga setiap kasus bisa berbeda, makanya harus datang nih ke dokter spesialis anak untuk dievaluasi dan diperiksa lebih lengkap kan. Oke, selanjutnya dari Bapak Farhan di Karawang, izin bertanya, anak saya lahir 30 minggu usia kronologis 2 bulan 23 hari atau 12 minggu. Berat lahir 1.600 gram, berat saat ini 4.250 gram, saat ini masih ASI dan HMF. Pertanyaan, kapan harus stop HMF? Jadi batas penggunaan HMF-nya ini sampai berapa lama, atau usia, atau berat badan berapa gitu? Mungkin pertanyaan seperti itu, Dokter Eni. Ya. Jadi kalau untuk ASI plus HMF itu sendiri, sebenarnya dia maksimal bisa dipakai 2 minggu. Seperti itu, maksimal 2 minggu. Tapi kalaupun memang kemudian nanti bisa dengan ASI dicampur dengan susu formula prematur. Jadi suplementasi dengan susu formula prematur. Ya kalau kayak gitu berarti nggak bisa predominan nggak bisa ASI eksklusif dong dok. Gitu. Pada akhirnya adalah bayi masih akan lebih beneficial dan mendapatkan ASI, tapi juga pertumbuhannya optimal karena adanya suplementasi dari asupan nutrisi lainnya seperti kalau misalkan di sini konteksnya susu formula prematur. Ya, gitu. Tambah lagi kan kalau secara harga memang HMF itu dia lumayan pricey ya, agak mahal juga kan gitu. Dan untuk HMF sendiri dia satu sasetnya kan kita cuma bisa bikin 25 mili ya, satu saset 25 mili atau satu saset dibikin 50 mili gitu. Kalau misalkan satu saset dibikin jadi 20 mili, nanti dia setara dengan susu formula prematur. Tapi kalau misalkan ASI-nya dibikin
HMF-nya dibikin dengan 50 ml, dia setara seperti post discharge formula yang agak lebih rendah kalorinya. Jadi pada dasarnya sih 2 minggu habis itu udah switch ke susu formula prematur, suplementasi susu formula prematur itu bisa. Oke, jadi untuk kasus Bapak Farhan ini mestinya sudah bisa di stop dan switch ya, dokter ini. Ya, bisa. Udah, Kan sudah ya, 12 minggu 2 ya. bulan, ya, terus sama beratnya juga ada 4.200 sudah. Oke, Ya. baik, selanjutnya pertanyaan dari Pak Slamet Rianto. Anak saya masuk NICU selama 45 hari dengan berat 2,1 kg dan lahir prematur usia kehamilan 32 minggu. Setelah keluar dari NICU, berat badan masih tetap 2,1. Jadi 45 hari dengan keluar dengan berat badan sesuai berat lahirnya. Mungkin ada pendapat tuh ini. Ya, tadi yang saya jelaskan bahwa memang artinya memang pasti yang namanya anak bayi prematur, apalagi lahir di NICU ya, rawat di NICU 45 hari. Itu namanya hambatan pertumbuhan pasti banyak ya. Masalahnya banyak, infeksi, ya kan. Belum lagi nanti dia mungkin ada masalah jantung ya. Kan kalau pada bayi prematur yang lahirnya terlalu muda, terkadang juga dia ada masalah jantung, sehingga itu menjadi penghambat penyerapan nutrisi yang optimal. Jadi kalaupun 45 hari, tadi kan saya jelaskan bahwa umumnya itu mulai dia masuk ke fase stabilnya aja tuh sampai dia 2 bulan sejak dia lahir. Ini 45 hari berarti lebih daripada berarti dia sekitar 1,5 bulan ya kan ya. Dan setelah 1,5 bulan kemudian dia sekarang sudah mencapai ke berat awal dia ya, betul ya? Ya, sesuai berat lahir. Berarti artinya itu bagus kan, tadi yang salah satu parameter saya sebutkan bahwa minimal dia ke P10 atau dia balik ke parameter pertumbuhan awal dia. Jadi kalau dia 45 hari terus kemudian dia sudah balik ke titik awalnya dia, itu sudah bagus. Tinggal pemantauan dan pemantauan secara berkala. Kalau misalkan bayi-bayinya misalkan nanti dia stabil gitu ya, boleh pulang, Bapak Ibunya mungkin harus teliti untuk mengukur penambahan berat badan hariannya itu, karena targetnya adalah kalau udah di titik awal jangan sampai turun lagi. Kita pengennya dia ngikutin linear kurvanya. Oke, berarti untuk Mbak Slamet Rianto ini bisa meneruskan menimbang setiap hari dengan target kenaikan minimal 20 mg per kilogram berat badan setiap sehari. 20 gram. Ya. 20 mg ya. Oke, selanjutnya ke Ibu Atna dari Surabaya. Kalau anak prematur pakai sufor, apakah harus susu khusus prematur atau susu umum juga nggak apa-apa, Dok? Oke, kembali lagi kita menentukan kapan dia boleh menggunakan si susu susu prematur atau susu formula standar ya. Yang kita nilai itu adalah bagaimana pertumbuhan si bayi dan bagaimana berat badan si bayi itu sendiri. Kalau nggak salah kayaknya ada deh, bisa dilihat, ditampilkan. Oke, jadi kalau misalkan dia sudah usia gestasinya sudah di atas 32 minggu atau dia berat lahirnya nih ya, kan itu di situ ada post discharge formula, HMF atau susu formula prematur atau ASI plus HMF ya. Nah, kalau misalkan usia gestasinya dia itu sudah di atas 32 minggu atau beratnya dia sudah di atas 1.500, itu sebenarnya bisa dia diberikan susu formula standar. Tapi kalau masih di bawah itu dia harus susu formula prematur. Oke, ya. Jadi tadi ada panduannya ya. Nanti mungkin sebaiknya dalam hal ini para orang tua bisa kembali konsultasi dengan dokter spesialis anak yang merawat ya. Jadi biar beliau nanti yang menyampaikan untuk perpindahan susunya itu, gitu kan. Ya, betul. Oke. Selanjutnya ada Ibu Ajeng dari Rembang. Dok, pada usia berapa bayi yang lahir prematur, misal 34 minggu, berat badan 2 kg pas, tinggi 43 cm, bisa stabil berat badannya, lingkar kepala, tinggi badan mengikuti usia anak normal, usia kehamilan normal 45 minggu. Maksudnya mengejar lagi seperti bayi yang cukup bulan dan berat badannya normal gitu mungkin, Dok. Itu kira-kira sampai di usia berapa itu nanti dia bisa ngejar sama pertumbuhannya? Seperti anak normal ya. Yang tadi saya sebutkan di 7 bulan. Oh, cukup bulan. Ya, kalau cukup bulan. Kalau cukup bulan sih umumnya dia sudah dari awal ya, gitu ngikutin kurva. Nah, tapi kalau misalkan pada bayi prematur, setidaknya dia 7 bulan dia sudah mencapai di persentil tengah
Kalau persentil tengah berarti kita ngomonginnya mungkin persentil 50 atau mediannya dari kurva WHO. Jadi kalau misalkan kita ngelihat kurva pertumbuhan WHO 7 bulan itu dia yang garisnya warna hijau ya, hijau. Coba bisa dilihat nggak? Yang tadi ada kurva pertumbuhan WHO, kurva Fenton, yang paling tengah pokoknya, yang Z-score 0, median, gitu. Oke. Jadi ini nanti kan usia, kalau di plot di kurva WHO kan berarti kita di usia koreksi. Nah, usia koreksi 7 bulan tuh harus sudah tercapai di persentil 50, yang di tengah-tengah persis gitu ya, targetnya yang ingin dicapai. Oke, itu yang ingin dicapai. Kemudian dari Ibu Yogi atau Bapak Ibu Yogi Rahmalisa, usia kronologis anak saya 2 bulan 28 hari, sudah 2 minggu ini berat badan nggak naik, Dok. Stuck di 4 kilo. 2 bulan. Ya. Okay. Apa sebaiknya menunggu sampai 1 bulan atau segera bisa konsul, Dok? Bulan Juni cuma naik 500 gram, biasanya 1000 gram 1 bulannya. Ini sudah mulai tampak penurunan ya? Ya. Kembali lagi tadi yang ingin saya tekankan, kita harus lihat polanya. Jadi coba lihat kembali kurva pertumbuhan anak ibu, apakah kurvanya gambarnya mulai mendatar nggak atau melambat gitu ya. Kan ada 2 yang kita nggak mau ya, dia melambat sehingga dia akhirnya jadi datar. Kan kalau kurva dia naik begini ya, nah harusnya anak ikutin nih di sini. Kalau anaknya kurvanya ternyata dari usia 0, 1, 2, 3, awalnya bagus, terus dia begini, nah itu namanya udah mulai mendatar kan. Nah kalau dia datar terus, nanti akhirnya dia akan melewati 2 persentil, garis kurva persentilnya lebih dari 2 kurva garis persentil, nanti dia akan mulai turun, kayak gitu. Nah itu namanya pertumbuhan menurun, atau tidak bertumbuh intinya. Kalau bayi ibu adalah bayi prematur, dengan tidak ada penambahan berat badan yang adekuat, maka harus diintervensi sedini mungkin, karena sangat mudah sekali bayi prematur itu mengalami gagal tumbuh seperti itu. Jadi kalau saran saya jangan ditunda sebulan lagi, langsung ke dokter spesialis anak. Iya, sudah terlihat ini ya, karena kalau ibu harus plot di kurvanya, nanti kan terlihat tuh. Nantinya sesegera mungkin ketika sudah ada tampak mulai tadi mendatar itu, kita harus segera periksa langsung ya Bu ya, tidak perlu ditunda lagi. Oke, selanjutnya ini dari QCOM BTD. Ya, ini pertanyaannya, Dok, anak saya sudah berumur 23 bulan sekarang, pertumbuhannya sangat rendah, berat badan baru bertambah selama 2 bulan ini, dan dia berkebutuhan khusus, tidak dapat melihat. Berbicara baru saat usia 18 bulan. Bagaimana saya memaksimalkan tumbuh kembang otaknya sebelum usianya 2 tahun? Oke. Kalau untuk bayi ibu, maka dia sebenarnya jatuh kepada bayi risiko tinggi. Gitu ya. Tadi bayinya lahir prematur juga nggak sih? Mestinya ya. Ini kalau ada berkebutuhan khusus tidak dapat melihat, mungkin maksudnya ini mengalami ROP mungkin prematur ini. Ya. Intinya sih pada dasarnya bayi yang lahir dengan kondisi dia tidak optimal, baik di secara anatomik fungsionalnya ya, ataupun kondisi di mana dia lahir lebih cepat dari yang harusnya. Atau ada salah satu sensoriknya yang tidak berfungsi, seperti kasusnya ini tidak melihat, mau itu kasusnya penyebabnya karena ROP atau mungkin karena dia ada penyebab lainnya. Sehingga tentu itu menjadi salah satu faktor anaknya akan beresiko mengalami gangguan perkembangan. Nah, kalau misalkan nanya gimana caranya mengoptimalisasi, maka salah satu yang utama adalah nutrisi. Pada 2 tahun pertama itu adalah poin pertama, nutrisi. Karena kalau bensinnya cukup, anaknya bisa tumbuh. Nanti tinggal yang kedua baru kita stimulasi. Stimulasinya gimana sih? Kalau pada kasus ini itu ibu tidak bisa sendiri. Ibu harus dilakukan secara multidisiplin gitu. Artinya harus ketemu sama dokter spesialis anak, mungkin kalau perlu tumbuh kembang, dengan dokter spesialis mata, kemudian dokter spesialis rehabilitasi medik, ya kan? Kemudian ada program terapi tertentu untuk mengoptimalisasi stimulasinya, karena tidak bisa hanya dengan stimulasi menggunakan catatan yang ada di buku kesehatan ibu dan anak. Itu hanya bisa dilakukan kalau pada bayi-bayi yang lahirnya baik, cukup bulan misalkan, atau tidak ada masalah perkembangan atau tidak punya risiko perkembangan misalkan. Nah, kemudian setelah itu apalagi yang ketiga adalah imunisasinya harus dilengkapi, karena itu untuk mencegah penyakit-penyakit yang dapat dicegah oleh vaksin, sehingga anak tidak mudah jatuh
terinfeksi oleh penyakit yang bisa dicegah seperti campak. Campak itu adalah salah satu penyakit paling jahat yang bisa bikin bayi langsung mengalami malnutrisi. Jadi berat badannya bisa turun sangat drastis. Oke. Ya. Itu kali, Dok. Betul. Ini tadi yang bertanya, betul dia anaknya lahir prematur usia kehamilan 29 minggu. Jadi tadi sudah dijawab ya oleh Dr. Heni. Nah, ini kita coba berikan, ada ibu yang ingin bertanya, bisa dibuka videonya mungkin biar bisa bertanya langsung ya. Kita ingin mendengarkan biar lebih seru gitu, Dr. Heni. Boleh. Boleh ya. Nanti saya lihat tadi ada yang bertanya, mohon maaf, ini bisa dibuka Ibu Anita untuk Ibu Agatha Fania. Ini ada pertanyaan yang nyambung ini soalnya kelihatannya perlu dijelasin lebih panjang. Oke, sebentar, Dok. Ibu Agati, Agati di Bekasi ya? Oh, Agati di Bekasi. Ya, nanti selanjutnya boleh Ibu Agatha, ini mirip ya. Saya tadi kira satu orang yang sama ya. Ibu Agati dulu ya, Iya, anak saya beratnya kan itu tadi yang pertama sudah dijabarkan tadi yang sama Dokter Agung. Berat badan sekarangnya itu kan 5,25 dengan berat lahirnya 1.700. Sekarang usianya usia kronologisnya 5 bulan. Tapi peningkatan berat badannya itu agak kurang ya, Dok ya. Itu harus gimana? Sedangkan sudah minum susunya Infantrini yang dari Nutrisia. Terus sekali minum itu 100 ml, tapi nggak langsung habis gitu. Misalkan dalam 1 jam kayak dijeda dulu gitu. Itu gimana ya, Dok ya, cara siasatinnya biar. Nah, makasih. Usia gestasinya tadi berapa, Ibu? Maaf, Ibu Agati. 35 minggu. Sekarang dia usianya 1.700 bulan ya? 5 bulan. Ya. Berat badan lahirnya 1.700, Dok. Dia sekarang minum sudah Infantrini ya, 8 kali 100 ml ya. Iya. Oke, sebenarnya ini ada beberapa aspek yang harus diketahui dulu. Yang pertama adalah apakah anak ibu di usia yang dia pulang dari NICU itu di mana letak maaf, Dok, ini berat badan anak saya nggak di NICU tapi di Perina. Oh, saat itu. Iya, saat itu. Pada saat lahir, dia langsung masuk Perina, nggak masuk NICU. Karena keadaannya normal. Hanya saja berat badannya aja yang rendah. Ya, tadi sih kalau misalkan untuk Infantrini sendiri, berarti asumsinya adalah saat ini dia juga terpantau oleh dokter spesialis anak ya? Iya. Oke. Sebenarnya memang itu tadi, Bu, yang perlu dipertimbangkan. Kalau anak-anak dengan prematur itu kan dia faktor penyulitnya banyak ya. Artinya gini, anak prematur itu umumnya banyak yang ditemukan juga dengan reflux. Jadi artinya asam lambung yang naik ke saluran cerna atas. Jadi esofagus gitu. Esofagus, laring ya. Jadi rongga-rongga yang jalur sepanjang dari tenggorokan sampai akhirnya dia nyampai ke lambung. Nah, anak-anak prematur itu banyak sekali yang dengan masalah reflux. Dan itu juga menjadi salah satu penyebab tersering anak mengalami kendala kenaikan berat badan yang optimal. Nah, tapi itu sendiri harus dievaluasi lebih lanjut apakah ada masalah tersebut. Kalau memang sudah mengalami gagal tumbuh, asupan nutrisinya sudah sesuai ya. Jadi misalkan diminta masuknya 8 kali 100 ml Infantrini setiap harinya, tapi terus kemudian kenaikan berat badannya tidak bisa sesuai yang ditargetkan gitu ya, artinya dia tidak bisa mengejar ke sana gitu, ke target yang ditentukan, maka harus dipertimbangkan apakah ada penyebab-penyebab lainnya yang menyebabkan gangguan pada penyerapan nutrisi anak ibu. Dan salah satu yang paling sering terjadi adalah apakah terjadi reflux yang terlalu sering dan dalam jangka waktu yang lama, akhirnya dia mengiritasi sepanjang si jalur pencernaan itu, dan akhirnya bermanifestasi menjadi penyakit yang sering disebut sebagai GERD, gastroesophageal reflux disease. Nah, kalau memang sudah ditentukan seperti itu kecurigaannya, maka perlu dievaluasi lebih lanjut dan perlu ditata laksana dengan terapi obat-obatan tertentu untuk menentukan, untuk mengerti. Ya, sudah diberikan ranitidin dan domperidon, Dok. Oke. Tapi minum itu memang sudah lebih berkurang sih, Dok. Nah, ya. Untuk endoskopi sendiri, apakah sudah pernah dilakukan? Belum. Ya. Untuk tata laksana
GERD itu sendiri umumnya secara guideline sih dievaluasi dengan pemeriksaan endoskopi. Nanti untuk dilihat seberapa berat seberapa berat sih luka di lambungnya itu. Seperti itu, Bu. Jadi kalau saran saya sih bisa dievaluasi lagi, dipertimbangkan lagi untuk terapinya. Kalau untuk terapi GERD sendiri kan kalau memang ternyata terbukti secara endoskopi memang ada inflamasi ya, atau radang yang cukup berat gitu ya, maka pertimbangannya nanti terapinya harus berubah, tidak lagi menggunakan ranitidin tapi kelas atas nih, gitu, golongan yang berbeda. Nah itu kembali lagi nanti yang mempertimbangkan adalah dokter spesialis anak yang menangani. Salah satu yang bisa ditanyakan dan pertimbangkan mungkin apakah perlu dilakukan endoskopi. Begitu Ibu. Ya. Itu salah satu ya penyebab, artinya memang harus dievaluasi lebih lanjut nih, ada lagi nggak penyebab yang lainnya. Ya. Semoga membantu ya Bu ya. Semangat Bu Agati. Ya, terima kasih Dokter Eni. Jadi tadi mungkin kalau untuk ini lebih melihat kepada kondisi apa yang dialami oleh bayi, ada sebab-sebab lain tidak ya, karena bukan hanya dari susunya saja, tapi juga ada penyebab lainnya. Seperti ini juga kondisinya mirip seperti anak saya dulu, Dokter Eni, ada GERD-nya juga. Ya berat jadinya walaupun udah pakai susu yang itu, ya mengejarnya juga punya kendala ya. Ini kita berikan satu kesempatan kepada Ibu Agatha ya untuk bertanya langsung ya. Setelah itu karena waktunya juga sebentar lagi sudah hampir habis, akan saya bacakan. Ini mungkin untuk yang bertanya langsung bisa dibuka untuk Ibu Agatha. Berarti yang tadi Agati terus sekarang Agatha ya? Iya, lain ini. Mereka kembar. Ya, silakan Ibu Agatha kalau mau tampilkan video boleh, kalau suara saja juga boleh, silakan. Iya, oke. Sore, Dok. Sore, Bu Gata. Iya, Dok, ini sekarang kondisinya anak saya masuk hari ke-15 di NICU. Dia lahir di minggu ke-29. Nah, kemarin itu saya baru diinformasikan oleh dokternya sendiri bahwa anak saya itu ada infeksi, Dok, di paru-paru. Pneumonia, betul ya. Nah, yang ingin saya tanyakan, tadi kan ada sempat di slide itu ada fase akut 10 hari. Apakah itu masih masuk di fase akut atau dia emang lagi dalam proses nih, Dok, sebenarnya? Gitu. Dia beratnya waktu lahir itu di 1,1, saat ini sudah di 1,4. Oke. Bu, saya mau tanya, sekarang udah mulai diberikan nutrisi atau belum? Nutrisi sebenarnya dari awal sudah mulai lewat infus dan sekarang lewat PICC, Dok. Karena kebetulan si tali pusatnya juga sudah mau copot ya. Kemudian kalau ASI, per hari ini dia sudah mulai masuk 8 kali 4 mili. Oke, berarti baru mulai ya? Iya, baru mulai hari ini ASI-nya. Hari ke-15 gitu, ya? Ya, nggak apa-apa sih. Betul. Ya. Kalau untuk pemberian nutrisi, jadi gini, selama bayi itu, kalau melihat fasenya, dinilai sudah cukup stabil, kemudian bisa dipertimbangkan untuk, maksudnya sudah cukup stabil, artinya dia nggak lagi masalah apa sih joget-joget lah itunya, kestabilan dari fungsi pernafasannya yang desaturasi, ya mungkin orang-orang tua di sini sudah familiar dengan terminologi itu ya, artinya kebutuhan oksigen dia yang dengan bantuan alat nafas mengalami desaturasi yang terlalu sering berulang kayak gitu-gitu sehingga anaknya jadi dingin temperaturnya atau itu kondisi yang masih belum stabil untuk dimulai nutrisi. Tapi kalau misalkan walaupun dia masih dalam tata laksana pneumonia, namun klinisnya pemantauan biasanya 24 sampai 48 jam semenjak di tata laksana relatif stabil, bahkan cenderung menunjukkan tanda klinis yang perbaikan. Tanda klinis perbaikan contohnya seperti apa? Misalkan kebutuhan oksigennya menurun dari yang awalnya settingannya segini, sekarang udah nggak perlu segini, atau misalkan demamnya sudah tidak ada, atau relatif stabil. Klinisnya stabil, walaupun dia masih butuh oksigen, tidak apa-apa. Kalau secara guideline, usia benar, dia sudah melewati dari 10 hari. Jadi dia kemungkinan besar sudah masuk untuk GI-nya sendiri, atau fungsi pencernaan sudah masuk ke fase yang dimana growing phase itu. Jadi menurut saya sudah benar yang dilakukan, dan sudah tepat sekali, dan memang kuncinya adalah kalau kita mau cepat-cepat biar nggak terjadi EUGR, ya early nutrition. Tapi early nutritionnya juga harus teliti anak ini siap atau tidak. Tapi udah nggak apa-apa, Bu. Oke. Sudah oke ya, Dok ya? Oke. Harapannya terima kasih, Dok. moga-moga. Ya, sama-sama. Harapannya moga-moga ya setidaknya dalam waktu
14 hari ke depannya dia sudah mencapai full fit-nya dia. Kalaupun belum, ya biasanya kembali lagi dinilai masalah medisnya ada lagi yang baru atau gimana. Gitu. Oke, Dok. Iya. Ya. Ya, terima kasih Dokter Reni. Sekarang ada pertanyaan lagi yang ini masih ada kesempatan waktu. Saya coba buka untuk bertanya langsung Ibu Eci dari Denpasar. Silakan Bu Eci, jika ingin bertanya langsung boleh menampilkan video atau suara juga boleh. Silakan. Hai Bu Eci. Halo Bu Eci. Tidak di tempat kali, Dok. Oh, sedang tidak tempat. Oke, dilanjutkan ke yang lain ya. Oke, ini pertanyaan yang lain dari Ibu Aprilia di Palembang. Ya. Bayi prematur di atas 1 tahun apa boleh minum susu OHT, Dok, sebagai susu tambahan? Sebelumnya anak saya full ASI. Ibu Aprilia sudah on, Dok? Sudah. Oh, silakan. Bu Aprilia, silakan Bu Aprilia. Mikrofonnya sih sudah dibuka tadi, tapi kok belum ada ya? Siapa nih? Ibu Aprilia belum ya? Boleh Dok disampaikan dulu aja jawaban tadi pertanyaan. Kembali lagi kita melihat kesiapan dari pencernaan dia itu ngikutin tahapan usia perkembangan dia. Jadi usia perkembangan kita tentukan dari usia koreksi. Maka kalaupun dia usia kronologisnya udah 1 tahun, usia koreksinya dia berapa? Kita harus tahu usia gestasi dia dulu sebelumnya. Gitu. Jadi kembali lagi kita harus lebih teliti lagi untuk menentukan kebutuhan untuk kesusunya itu bisa ikutin seperti bayi normal kalau sudah aterm. Itu udah cukup bulan. Oke. Ya, Dokter ini tadi saya ada pertanyaan ini di atas ini Pak Dedi Kurniawan. Maaf Dok, bisa disebutkan kembali nama susu tadi. Mungkin ini tadi membahas apa ya? Susu itu. Tapi intinya kan kalau misalkan pemberian susu formula ataupun yang tinggi kalori ya, ini tetap sebaiknya kembali lagi dengan dokter ya. Karena kan saya juga sering ditanya di grup itu, ini susu apa yang bagus, susu apa yang bagus. Nah, juga sering juga para orang tua itu beli sendiri gitu kan, terus tiba-tiba mengalami gangguan misalkan jadi diare gitu kan, ini apa karena susunya. Nah, ini kan bagaimana nih mengenai pemberian susu formula yang harus sesuai dengan indikasi medis dan saran dokter itu, pendapat dokter ini bagaimana? Ya, sebenarnya memang kalau sudah susu formula prematur, susu post discharge, itu adalah susu-susu atau susu kalori densitas tinggi. Seperti kayak tadi ya, udah sempat disebut sama Ibu Agati ya. Ibu siapa namanya? Ibu Ajeng ya. Tentang susu yang berdensitas kalori tinggi. Itu adalah susu-susu formula khusus yang hanya boleh diresepkan oleh dokter spesialis anak. Itu sudah ada ketentuannya, sudah dikeluarkan dari ibaratnya Ikatan Dokter Anak Indonesia dan sudah diajukan ke regulasi pemerintah lah intinya gitu. Namun memang masih mudah sekali membeli susu formula khusus seperti semudah kita membeli antibiotik di apotik tanpa menggunakan resep gitu. Dan itu sebenarnya sama bahayanya Bapak Ibu beli antibiotik tapi Ibu Bapak nggak tahu dosisnya masih sama nggak ya sama yang kemarin, sebenarnya terindikasi apa enggak ya antibiotik, maka kan efek sampingnya nanti bisa terjadi, nanti dia kebal nih sama kuman. Nah, sama halnya seperti susu formula, itu kan susu-susu yang kandungan kalorinya itu kan lebih tinggi daripada kandungan ASI ataupun susu formula standar, sehingga ibu-ibu dan bapak-bapak harus tahu terindikasi atau tidak dipakai, berapa lama boleh pakainya, kapan ini. Karena yang dipertimbangkan atau ditakutkan bukan hanya masalah jadi gendut atau nggak naik-naik atau apa, tapi ginjalnya. Karena kan kandungan garamnya, kaliumnya, fosfatnya, magnesiumnya itu berbeda. Kalau misalkan kita pakai nih susu prematur, tapi untuk anak yang sudah di atas usia, misalkan dia beratnya sudah 1.500, udah lebih lah, udah 2.000 kita masih pakai nih susu prematur karena kita gemes aja gitu atau apa gitu kan, sebenarnya nggak apa-apa, tapi secara ginjal itu berat untuk ginjalnya gitu. Oke. Ya, jadi ternyata ada detail-detail lagi tuh di dalam kandungan setiap susu ya. Kita harus hati-hati karena itu miriplah seperti obat gitu, sebaiknya sih atas resep ya, atas saran dokter, ada indikasi medisnya seperti itu ya dokter ini ya. Oke, sekarang saya masih bisa ada satu kesempatan yang ingin bertanya langsung. Mungkin mudah-mudahan ini bisa langsung bertanya untuk Ibu Luluk ya. Ibu Luluk boleh Bu kalau mau coba bertanya, mungkin kaitannya dengan
ini keluhannya yang berkaitan dengan asupan sehari-harinya. Ibu Luluk bisa, Ibu Luluk, apakah bisa dibuka Bu Anita? Ya, sudah Dok, sudah dibuka mikrofonnya. Silakan Bu Luluk. Halo. Halo. Ya, silakan. Halo Bu Luluk. Ini Halo, Bu Luluk. yang bertanya, anak saya itu sudah 3 hari tidak BAB. Itu apa, Dok? Sudah 3 hari tidak BAB. Umumnya tiap hari ya? Sudah hari. Oke. Mungkin saya menanggapi terkait ini ya, apa namanya sih, habit defekasi ya. Defekasi itu artinya BAB lah intinya ya. Sebenarnya kalau kita ketemu dengan masalah BAB, frekuensi BAB atau defekasi, itu yang kita harus pertimbangkan adalah satu, polanya dia kemarin gimana gitu. Polanya setiap hari atau tidak. Terus frekuensinya berapa kali sehari, kemudian konsistensi tinjanya seperti apa dan warnanya seperti apa. Jadi kalau misalkan kayak tadi Ibu misalkan bilang dia belum BAB berapa hari gitu ya, saya kurang nangkap tadi. Maka kembali lagi kemarin sebelumnya seperti apa. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah apakah ada perubahan nutrisi yang diberikan gitu. Nah, masalah yang paling sering terjadi, apalagi untuk bayi-bayi yang mengonsumsi suplementasi susu formula ya, adalah apabila cara pembuatan susu formulanya tidak benar atau tidak sesuai dengan aturan cara pembuatan yang sudah ditulis di kalengnya, maka yang terjadi adalah umumnya akan terjadi konstipasi atau dia sulit untuk BAB karena BAB-nya keras. Gara-gara cara bikin susu formulanya itu nggak benar. Gitu. Jadi sebenarnya kembali lagi yang harus dievaluasi adalah bagaimana cara pembuatan susu formula itu kalau misalkan pada bayi-bayi yang memang menggunakan suplementasi susu formula. Kalau misalkan tidak, maka yang perlu dipertimbangkan adalah, ya ini tergantung sih, penyebabnya bermacam-macam, tergantung dia usianya usia berapa. Kalau yang emergensi, itu adalah kalau misalkan dalam 48 jam pertama kehidupan dia tidak ada mengeluarkan BAB atau tinja sama sekali, itu adalah pada bayi baru lahir ya, itu adalah tanda bahaya. Artinya itu harus langsung membawa ke dokter untuk dievaluasi lebih lanjut apakah ada indikasi pembedahan atau terapi yang lebih agresif. Baik, semoga bisa menjelaskan ya Ibu Luluk ya tadi ya. Nah, ini Dokter Heni ada salah satu pernah jadi pasien dokter juga nih. Oh, ya? Ibu Nur Hayati, iya waktu itu Dokter Heni kan pernah ada ambil sampel ya kita di komunitas Indonesia. Ini ada Ibu Nur Hayati. Ya, ini saya baru baca nih. Coba kita buka dan dengarkan dari Ibu Nur Hayati ada pertanyaan mana saya mau apa. lihat mukanya. Nah, Ibu Nur Hayati boleh ditampilkan Bu Anita. Jadi Ya, Dokter ini pernah ada beberapa orang tua ya yang ikut menjadi partisipan gitu ya. Ya, terima kasih banyak loh. Iya, sama-sama. Oke. Ibu Nur Sudah Hayati, aktif, silakan. Dok. Mikrofonnya sih sudah aktif. Oke. Iya silakan. Dok, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya Dok, apa kabar? Baik, apa kabar? Mau lanjut ngerumpi yuk. Dokter sekarang di Bengkulu ya? Iya, ya. Dokter sekarang di Bengkulu? Iya, sementara aja Bu. Ntar bisa ketemu lagi kok. Iya Dok, gini, saya mau tanya, anak saya sudah 5 kali masuk rawat inap di Rumah Sakit Anissa. Gejalanya itu dengan batuk-batuk, muntah-muntah, diare, pilek, meler, dan demam. Nah, dan alhamdulillah sudah dihitan karena kata dokter DSA-nya ada kotoran penyumbatan gitu di testisnya. Jadi disuruh dihitan, alhamdulillah sudah dihitan sekarang. Okay. Nah, terus tapi masih kayak begini aja nih Dok, masih seperti ini gejalanya. Masih apa yang masih saya harus lakukan ya Dok? Apa gitu, terapi gimana atau apa yang gitu sebagai orang tua saya biar nggak terjadi masuk rumah sakit terus? Ya. Oke, Bu. Semangat ya Bu Nur Hayati, bersabar, terus berdoa dan terus berusaha. Oke, untuk anak yang terlalu sering masuk rumah sakit ya, bolak-balik rawat inap, itu berarti kan yang harus dipertanyakan adalah gimana nih sistem kekebalan tubuhnya. Iya kan? Karena umumnya anak sehat aja, paling banter dia sakit flu. Itu aja paling banter 8 kali dalam setahun. Tapi itu flu ya, artinya dia nggak perlu rawat inap. Tapi kalau anak sehat, rawat inap paling juga setahun sekali, bahkan bisa 0 sampai sekali atau 2 kali. Nggak ada. Kalau sampai hampir tiap bulan Dok rawat inap, itu menjadi salah satu tanda tanya besar.
bagaimana sistem kekebalan tubuh anak. Nah, sistem kekebalan tubuh anak itu faktor kontribusinya itu ada beberapa. Satu, yang pertama adalah status nutrisinya dia. Bagaimana status nutrisi dia? Kalau anak-anak yang dengan gizi kurang atau gizi buruk, tentu dia punya kekebalan imunitas tubuhnya menurun sebanyak 40%. Bayangkan kalau 40%, maka dia sangat mudah sekali untuk kena penyakit apapun. Jadi mungkin yang perlu dicari tahu, satu, bagaimana status gizinya. Yang kedua adalah bagaimana sistem kekebalan tubuhnya. Apakah, yang pertama ya, ada suatu penyakit di dalam badan dia yang menggerogoti kekebalan tubuh dia sehingga badan dia seolah-olah tidak punya kekebalan tubuh yang cukup kuat untuk mengatasi sumber infeksi tersebut. Itu. Yang ketiga adalah, dan itu harus dievaluasi ke dokter spesialis anak. Kalau menurut saya sih ya, ibu bolehlah. Misalkan kalau memang sudah biasa sama di Anissa itu, mungkin tanyakan apa perlu dievaluasi lebih lanjut nih, dicek lab lah intinya. Tapi itu nanti konsultasi dengan dokter spesialis di situ. Atau kalau memang ibu merasa, aduh saya pengen cari tahu lebih lanjut nih, nggak apa-apa loh. Ibu sebagai orang tua punya hak untuk second opinion. Tidak ada pemeriksaan detail dok di sana dok. Gimana? Iya halo dok ya. Ya, jadi nggak apa-apa ibu second opinion bu ke tempat lain, itu hak ibu juga ya. Untuk dievaluasi. Sekarang susunya minumnya Cilkit PHP dok yang mengandung pH Pro. Nah, yaitu yang ketiga adalah apakah dia punya kondisi lain yang menyebabkan anak ibu mudah sekali terjadi infeksi. Misalkan nih ya, kalau anak ibu punya kelainan anatomis atau dia punya kelainan apa ya namanya, baik anak-anak yang bahkan reflux aja, yang refluksnya berat sekali dan tidak teratasi, dia sangat mudah juga untuk terjadi radang paru atau pneumonia. Seperti itu. Jadi harus dievaluasi lagi, penyebab dasarnya itu belum ketemu intinya. Nah kalau belum ketemu, ya ibu harus konsultasi dengan dokter spesialis anak, di dekat ibu, second opinion monggo, kalau perlu minta dirujuk ke konsultan anak yang di bidangnya, misalkan di konsultan paru anak. Itu kayaknya kalau ibu di daerah Bekasi, saya lupa, kayaknya kalau nggak salah di Bekasi ya. Tangerang. Oh Tangerang, itu bisa. Tangerang dok. Tangerang ada konsulen paru anak. Kalau enggak ya kalau perlu. Di mana dok? Kalau misalkan perlu BPJS, ibu ke rumah sakit umum daerah situ dulu, minta rujukan ke RS Harapan Kita, itu juga bisa konsulen paru anak. Saran saya udah deh ke konsulen paru anak aja. Oh, minta konseling ke paru anak ya? Itu masalah di paru-paru anak ya dok? Ya, kalau swasta atau BPJS bisa di Hermina ya, oke dok, baik. Atau ke Hakit. Ya, mudah-mudahan bisa menjawab ya Bu Nurhayati, nanti di follow up lebih lanjut, karena memang perlu pemeriksaan lagi, second opinion, kalau memang di tempat sekarang ini belum memuaskan lah untuk pemeriksaan, atau mungkin tingkat lanjutnya kita bisa ke tempat pemeriksaan yang lain gitu. Nah, ini ada satu pertanyaan terakhir mungkin nih, Dokter Heni, ini seru sekali ya, tidak terasa sudah hampir 5:30. Ya, Ibu Agatha kembali bertanya lagi, Dok, boleh bertanya lagi, apakah obat batuk akan mempengaruhi ASI ibu dan berpengaruh ke bayi prematur? Jadi ini konsumsi obat batuk. Ibunya yang konsumsi? Iya, betul. Oh enggak apa-apa. Cuman beberapa obat yang dianggap beresiko ke ASI ibu, tapi umumnya itu adalah antibiotik seperti tetrasiklin gitu ya. Kalau misalkan ibu khawatir, ibu bisa tuh cek Google aja, dilihat obatnya kategori apa. Kalau mau yang aman minimal dia kategori B. Kalau udah kategori C atau kategori D, udah jangan disentuh-sentuh. Kalau bingung, tanya ke dokter umum atau dokter terdekatnya ibu. Oke, ya. Jadi bisa dipergunakan ini ya. Tapi kalau untuk obat-obat yang khusus, mungkin yang ada keterangannya obat keras itu jangan ya, harus dengan resep dokter seperti itu ya Bu ya. Nah, Dokter Heni, kita sudah berada di akhir dari webinar. Alhamdulillah sangat banyak sekali ilmu bermanfaat dari Dokter Heni. Ini akan sangat bermanfaat lah buat kami para orang tua bayi prematur. Nah, mungkin ada closing statement apa yang penting diketahui oleh para orang tua terakhir di webinar ini sebelum nanti kita akan berakhir dengan foto bersama, Dok. Silakan untuk kesimpulannya mungkin, Dok, silakan. Baik, untuk kesimpulannya ya, karena kita konteksnya di sini adalah pertumbuhan, maka Bapak Ibu harus tahu bayi prematur itu harus dipantau terus-menerus sampai dia umur 2 tahun. Dipantaunya seberapa sering sih, Dok? Setiap bulan pada 1 tahun pertama. Oke, jadi setiap bulan pada 1 tahun pertama, dan di tahun keduanya itu bisa per 3 bulan. Kecuali memang ada masalah gizi, naik berat badannya bermasalah, maka itu harus dipantau minimal 2-4 minggu.
sampai stabil, cakep, ntar dokternya akan bilang sendiri. Ya udah kalau sekarang udah kontrolnya nggak apa-apa, bisa sebulan lagi atau 2 bulan lagi. Jadi selalu untuk tanya ke dokternya, jadi dok, saya kontrolnya kapan lagi nih dok? Berapa lama lagi dok? Kayak gitu. Jadi itu yang penting sekali untuk Bapak Ibu ketahui. Yang kedua adalah parameter pertumbuhan tidak hanya berat badan, tapi juga berat badan, tinggi badan, dan juga lingkar kepala. Berat badan, tinggi badan, dan lingkar kepala berdasarkan usia, kemudian berat badan berdasarkan tinggi badannya dia. Karena untuk menentukan status gizi, bukan dari berat badan per usia. Bukan dari tinggi badan per usia, tapi dari berat badan terhadap tinggi badan si anak. Seperti itu. Mungkin itu saja, dokter. Iya, baik dokter, terima kasih. Ini ada satu pertanyaan dok, mungkin ini tertinggal ini. Bapak karantina Televisi Nasional. Dok, kalau hemangioma berbahaya pada kaki bayi prematur tidak dok? Ini hemangioma dok. Iya, hemangioma itu kan kelainan, maksudnya kelainan hematologi onkologi ya, atau kelainan darah lah gitu. Masalahnya yang harus ditentukan oleh konsulen anak, hemato anak sih Pak. Jadi sebaiknya dirujuk ke konsulen hemato anak terdekat untuk dievaluasi itu perlu tata laksana lebih lanjut atau tidak bahaya. Oke, jadi dengan dokter spesialis anak, subspesialisnya hematologi anak ya. Betul, alhamdulillah. Terima kasih banyak Dokter Heni kesempatannya yang sudah membagikan ilmu buat kita semua. Sangat berterima kasih kami para orang tua bayi prematur ya. Alhamdulillah ini sangat bermanfaat. Saya sebagai moderator, mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dan terima kasih atas kehadiran para peserta semuanya. Silakan Ibu Anita. Ya, baik. Terima kasih banyak Dokter Agung. Terima kasih banyak Dokter Heni. Terima kasih banyak. Dan sudah menjawab pertanyaan para orang tua prematur yang hari ini hadir di webinar kita. Jadi jangan bosan-bosan ya dok kalau dipanggil lagi. Untuk jadi narasumber. Dengan senang hati. Nggak apa. Oke, baik Bapak Ibu, kita sudah sampai di penghujung acara, sudah jam 5:30. Terima kasih banyak atas atensinya, pertanyaan kepada narasumber, dan juga pertanyaan bagus-bagus sekali, dan ini bisa kita jadikan pembelajaran untuk orang tua lainnya yang serupa dengan mungkin Bapak Ibu saat ini sedang mengalaminya. Oke, terima kasih banyak Bapak Ibu. Sekian webinar ke-7 seri kita pada hari ini. Terima kasih banyak juga Dr. Agung, Dr. Heni, dan seluruh orang tua prematur yang telah hadir. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di webinar minggu depan yang seri ke-8. Tetap stay tune di Instagramnya Prematur Indonesia. Terima kasih, selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagi para peserta bisa follow Instagramnya Dr. Heni ini ya. Nah, silakan Dr. Heni supaya bisa mengedukasi. Silakan. Ya, baik. Terima kasih Dr. Agung atas kesempatannya dan juga komunitas prematur Indonesia. Saya ini memang membuat infografis penting yang berkaitan dengan kesehatan anak dan juga parenting atau pola pengasuhan pada anak. Jadi monggo silakan follow @henniw.md ya, henniw.md kayak yang ada di tulisan saya di bawah itu tuh. Yang sesuai dengan rename di Zoom ya dok ya? Ya betul sekali. Di follow aja, nanti kalau misalkan ada, semoga bisa berguna. Ya, bagus-bagus loh yang ditulis Dr. Heni, saya udah lihat. Terima kasih. Bagus. Ini makanya kita ingin lebih banyak orang tua yang bisa ya melihat ilmu-ilmu penting seperti ini gitu kan. Jadi terima kasih Dr. Heni sudah sharing kepada kita semua. Ya, sama-sama. Alhamdulillah, ya.